Baik, kita belajar satu materi iman yang mengalahkan ketakutan. Bisa PowerPoint saya dibuka, ya. Yuk kita buka umat-umat Tuhan dalam kitab 2 Tawarik, ya. Ini adalah satu pasal yang luar biasa banget, yang biasanya saya sampaikan kepada tim praise and worship. Tapi ternyata ini juga bisa menjadi bagian kita semua. 2 Tawarik pasal 20, kita lihat 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Nah, kita akan membedah sebanyak mungkin di waktu yang tersedia ini ya. Ya, saya lihat jam dulu ya. Kita akan membedah satu pasal ini, nggak tahu nanti mau sampai ayat berapa ya. Saya akan bantu kita untuk melihat iman yang mengalahkan ketakutan. Ya, kita sudah buka di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Ya, di sini menceritakan tentang seorang raja bernama Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat ini dia memimpin bangsanya untuk bagaimana bangsanya ini mengalami perubahan dari yang awalnya ketakutan menjadi kemenangan. Ada amin? Ya, luar biasa. Tuhan ingin kita ini berpindah, beranjak dari ketakutan menjadi kemenangan. Yuk kita lihat ayat kuncinya ada di ayat 3. 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini adalah ayat kunci kita yang akan menjadi inspirasi kita bagaimana Yosafat yang tadinya takut, bagaimana seorang pemimpin, seorang raja yang tadinya takut bisa dipakai Tuhan untuk membawa segenap bangsanya. Tidak hanya mengatasi ketakutan tetapi meraih kemenangan. Wow, kita akan lihat ya. Baik. Nah, kita akan lihat kenapa Yosafat ini takut. Bisa kita lihat di ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Enggak main-main, ada 3 musuh yang datang menyerang Yosafat saat itu. Dan orang-orang Israel pada saat itu. Adalah Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan Meunim. Jadi enggak cuma 1 musuhnya, 3. Musuhnya ada 3 yang secara kompak atau secara bersekutu 3 musuh ini kompak, yuk kita lawan Yosafat dan orang-orang Israel ya. Nah, kita lihat di sini. Gimana enggak takut ya? Orang musuh 1 aja udah bikin kita gemeter, apalagi musuhnya 3. Nah, seringkali ini menggambarkan hidup kita juga. Mau tahun ajaran baru, gimana ya nanti anakku dari SD naik ke SMP, dari SMP naik ke SMA, dari SMA mau kuliah, gimana ya nanti adaptasinya, gimana ya nanti biaya anak-anakku di tahun ajaran yang akan datang ya kan. Ada ketakutan, wah gimana ya aku memasuki pekerjaan yang baru nih, gimana nih aku didiagnosa dokter sakit ini gitu ya. Gimana ya masa depanku kelak, apakah aku ini bisa dapat jodoh enggak ya, dan seterusnya ada banyak. Seperti pasukan-pasukan yang melawan Yosafat dan orang-orang Israel. Ada 3, enggak cuma 1. Kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita. Kekhawatiran yang 1 belum selesai, datang ketakutan berikutnya. Ketakutan 1 belum teratasi, datang lagi putus harapan akan hal yang lainnya lagi. Jadi itu seperti musuh yang bertubi-tubi. Siapa yang kasih tahu Yosafat kalau ada laskar yang besar itu? Ya. Kita lihat di sini ayatnya yang kedua. Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Siapa yang kasih tahu Yosafat? Siapa yang kasih tahu Yosafat kalau ada 3 pasukan yang menyerang mereka? Yang kasih tahu adalah orang-orang yang berdiri di menara jaga. Siapa yang kasih tahu? Orang-orang yang kalau di zaman sekarang adalah para pendoa. Para pendoa ini yang melihat ada musuh dari jauh. Para pendoa ini yang tahu ada bahaya yang sedang mengancam. Para pendoa ini yang tahu ini adalah saatnya untuk berjaga-jaga. Jadi hargailah para pendoa. Di sini para pendoa boleh angkat tangan? Para pendoa, pasukan doa boleh angkat tangan?
Wah ya, mereka ini orang-orang di balik layar. Mungkin waktu mereka berlutut-lutut mereka udah kapalan, kita nggak tahu ya kan. Mungkin mereka berlutut udah geringgingen, kita nggak tahu ya kan. Karena mereka bukan orang-orang yang ada di mimbar seperti ini. Tetapi percayalah, ketika ada pendoa, di keluarga kita harus ada pendoa. Suami saya bilang, di satu keluarga setidaknya harus ada satu orang yang waras. Kalau yang lain nggak waras, setidaknya harus ada satu orang yang waras. Di keluarga kita harus ada pendoa, di gereja kita harus ada pendoa, di komsel kita harus ada pendoa. Para pendoa ini yang menolong kita ketika kita bergetar, ketika kita ketakutan, ketika kita bergemeratukan ya. Disitulah para pendoa berkata, hei hati-hati loh, ada bahaya yang mengancam keluargamu. Ada sesuatu yang harus kamu doakan dengan sungguh-sungguh. Para pendoa ini harus peka ya. Kita lihat berikutnya. Ya. Kita lihat berikutnya. Apa yang dilakukan Yosafat ketika Yosafat mendengar berita bahwa ada 3 musuh yang datang menyerang mereka? Apakah dia mengumpulkan pasukan? Apakah dia menyiapkan senjata? Apakah dia pergi ke Mesir cari bala bantuan? Ya kan? Tidak, yang dilakukan adalah ayat 3 yang tadi sudah kita baca. Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apakah Yosafat nggak punya pasukan? Nggak mungkin, pasti dia punya. Apakah dia nggak punya senjata? Nggak mungkin, dia pasti punya. Apakah dia nggak punya negara tetangga? Nggak mungkin, dia pasti punya negara tetangga yang siap bantu dia. Tetapi dia nggak mau melakukan itu semua. Yang pertama-tama dia lakukan ketika keadaan terjepit adalah mencari Tuhan. Seberapa banyak dari kita ketika kita dilanda ketakutan, yang kita lakukan adalah telepon sahabat, ngechat pendeta, terus cari bala bantuan saudara di luar kota, atau ngetuk pintu tetangga, ya kan? Apalah yang kita lakukan, datang ke koperasi, gitu ya. Tapi saat ini yang Tuhan mau minta dari kita untuk mengalahkan ketakutan adalah bukan menyiapkan pasukan, bukan menyiapkan senjata, bukan cari bala tentara, bantuan dari negara tetangga, tetapi adalah mencari Tuhan. Tuhan itu memang gak kelihatan, tetapi Tuhan yang gak kelihatan, yang gak bisa kita lihat dengan kasat mata inilah Tuhan yang sama yang akan mengatasi ketakutan kita yang sebenarnya seperti raksasa, jauh berlipat-lipat gede daripada kita yang sekecil ini. Ketakutan kita jauh lebih gede. Yang bisa mengalahkan itu hanya ketika kita bersandar kepada Tuhan. Kita lihat berikutnya. Yosafat itu pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Di Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Yosafat itu di masa lalu pernah melakukan kesalahan. Di pasal 18 kalau kita baca, dia pernah berperang dengan tidak meminta restu Tuhan. Bahkan dia menjalin persekutuan atau persahabatan dengan orang yang membenci Tuhan. Padahal Tuhan tuh gak suka kalau kita bergaul dengan orang yang membenci Tuhan. Ya, karena pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di sini kita lihat untunglah di pasal 20 ini Yosafat tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Kesalahan yang lalu dia berperang tanpa restu Tuhan. Dia bersekutu dengan orang yang membenci Tuhan. Di pasal 20 ini kita lihat Yosafat belajar dari pengalaman. Dia mau mengandalkan Tuhan. Dia sekarang mulai mau mencari Tuhan. Ketika ada intimidasi datang, yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kekuatan kita sebenarnya bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita belajar, seberapa banyak yang kita tahu, seberapa banyak gelar kita, bukan. Kekuatan kita juga bukan ditentukan oleh seberapa banyak nilai deposito kita, seberapa banyak harta kita yang bergerak atau tidak bergerak. Kekuatan kita juga bukan ditentukan oleh seberapa banyak dekingan kita, seberapa banyak jaringan kita, enggak. Kekuatan kita adalah untuk di masa kesesakan kita tidak boleh tawar hati. Gimana caranya? Melekat sama Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat kita ini gak bisa goyang. Digoncang oleh apapun tetap gak bergoyang. Tetap hatinya tuh teguh. Karena punya Tuhan.
pada bulan yang lalu, kalau nggak salah bulan lalu waktu hari kenaikan Kristus ke surga, sehari sebelumnya itu anak saya kehilangan motor. Di Surabaya dia lagi makan, selesai makan dicari motornya nggak ada, dicuri orang. Namanya aja Surabaya, kota besar ya kan. Kehilangan motor. Besoknya itu adalah hari kenaikan Tuhan, itu hari Rabunya. Jam 1 dini hari suami saya ditelepon oleh temannya. Om, saya temannya Dito, Om. Dito kehilangan motor Om, gitu. Dikira suami saya penipuan ya kan, tapi beneran ternyata. Ya Om, saya temannya Dito Om yang biasa main musik di gereja Om. Saya dibanguni suami saya malam-malam, Mama, Dito kehilangan motornya dicuri orang. Reaksi saya apa saudara? Tahu enggak? Baru kali ini saya ngalami seperti itu. Hati saya tuh kayak damai, enggak ada kayak galau, enggak ada kayak kalut, enggak ada kayak bingung. Ada sedihnya, karena saya namanya seorang mama, pasti sedihnya saya sedih kasihan anak saya, pasti dia akan kebingungan dan kalut di Surabaya, enggak ada orang tuanya ya kan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu seminggu Tuhan kasih motor baru, tanpa kami orang tuanya keluar sepeser pun. Tapi saya enggak mau cerita itu terlalu panjang nanti ceritanya ya. Jadi ketika ada kesesakan melanda, kita tawar hati, berarti iman kita belum cukup kuat. Tetapi ketika ada intimidasi datang, ketika ada kesulitan datang, ketika ada hal-hal keadaan sekitar kita tuh sama sekali enggak mendukung, sama sekali enggak sesuai ekspektasi kita. Di situ adalah saat yang paling tepat untuk kita ini ngecek. Sampai di mana sih kadar hati kita, tawar atau enggak, kecut atau enggak. Bukan kecut es jeruk bukan ya, tanpa gula, bukan ya. Janganlah kecut dan tawar hati, itu yang Tuhan selalu katakan pada Yosua. Kecut tuh ya kayak, kalau kita kecut tuh gimana sih wajah kita? Ya gitu ya, seperti itulah. Kalau orang yang hatinya kecut juga gitu ya. Nah sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosafat kepada rakyat Israel. Dia melakukan seruan untuk berpuasa. Yuk kita lihat ayat 4. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sebagai pemimpin kita harus budayakan cari Tuhan ketika ada kesesakan. Supaya itu menjadi budaya bangsa kita juga. Supaya itu menjadi budaya orang-orang yang kita pimpin. Lah kalau pemimpin kita kecut, tawar hati ya gimana anak buahnya ya kan. Nah kalau pemimpin kita kuat ya enggak goyang, pemimpin kita tetap tegar, ya kita juga akan gitu ya. Ya udah aku tak ikut tegar. Makanya sebagai pemimpin kita harus kayak Yosafat ini. Ketika Yosafat dia takut, dia cari Tuhan, maka dikatakan di ayat 4, seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya. Lalu dikatakan di ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berarti kan saudara, saya sering ditanyain oleh orang seberang ya. Bu Grace, kalau orang Kristen tuh enggak ada puasanya kayak kami ya, gitu ya. Ada, saya bilang gitu. Tapi kami enggak ada waktu yang serempak kecuali diserukan di sebuah gereja atau diserukan di sebuah sinode, ini bulan puasa, ini minggu puasa, ini hari puasa. Tapi kalau enggak ada penyeruan gitu, kami masing-masing puasa sesuai kebutuhan kami masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa pentingnya kita berpuasa? Salah satunya adalah ketika kita berpuasa, kita mengkhususkan hari itu untuk lebih mencari Tuhan, lebih mendalam lagi, mengkonsentrasikan diri kepada Tuhan. Ketika lapar, oh iya aku puasa. Puasa itu apa? Mencari Tuhan. Oke. Ketika ada sinyal-sinyal lapar dari lambung kita, disitulah kita mengarahkan rasa lapar itu kepada lapar akan Tuhan. Seperti itu sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, untuk jenis yang ini enggak bisa kamu kalahkan kecuali doa dan puasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan adalah ketika intimidasi datang, jangan segan-segan untuk mengambil waktu berpuasa. Untuk pergumulan kita kepada Tuhan, kita ambil waktu yang khusus untuk berpuasa. Ya. Sekarang kita lihat, ada tindakan iman, ada ketekunan mencari Tuhan. Dan di 2 Tawarik 19 ayat 3,
namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Jadi Yosafat ini dia hidup dalam pertobatan, tidak mau menyembah berhala. Jadi salah satunya cara untuk kita mengatasi ketakutan adalah lebih banyak waktu menyediakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak segan-segan kalau perlu kita ambil waktu untuk fasting, untuk berpuasa. Nah sekarang kita lihat ayat 4. Dikatakan seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Itu teladan dari pemimpin, sudah saya jelaskan tadi. Bahwa pemimpin yang mengandalkan Tuhan lebih daripada pasukan, senjata, bantuan negara tetangga dan sebagainya. Maka pemimpin itu akan membudayakan anak buahnya. Memberi nilai-nilai yang terus dibangun untuk orang yang dipimpinnya. Itu boleh mencari Tuhan juga. Baik, kita masuk dalam kesimpulan yang pertama. Iman yang mengalahkan ketakutan adalah iman yang mencari Tuhan di saat kesesakan. Katakan amin. Iman yang mengalahkan ketakutan adalah iman yang tidak mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Seperti tadi kita sudah mendengar video pengarahan dari pemimpin kita tentang tema bulan ini. Jadi kita enggak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Dan iman yang mengalahkan ketakutan adalah iman yang stop dari pergaulan yang buruk. Hubungannya apa Bu Kris? Ada hubungannya. Yosafat ini sebelum di pasal 20 ini, dia bersahabat dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dan dia akhirnya mengambil keputusan peperangan tanpa minta restu Tuhan. Oleh karena itu dalam keadaan kesesakan kita coba cek ada enggak orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita enggak boleh bergaul dengan orang yang enggak seiman atau orang yang enggak takut akan Tuhan. Bukan berarti seperti itu ya, tapi bergaul karib. Kita coba cek pergaulan karib kita, sahabat-sahabat dekat kita ini ada yang toksik enggak? Ada yang membawa kita ini jauh dari Tuhan enggak? Ada yang melumpuhkan iman kita enggak? Ada yang kata-katanya itu membuat kita ini kayak malah justru patah semangat enggak? Kalau ada, kita harus hindari pergaulan karib, sahabat akrab kita cek nilai-nilainya sama enggak dengan nilai-nilai kerajaan surga. Baik, kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Berdiri, ya kita lihat di ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Berdiri ini ada artinya loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Alkitab nulis Yosafat berdiri, ngapain sih berdiri aja kok ditulis di Alkitab. Alkitab tuh gak pernah iseng. Kalau Alkitab menulis berdiri aja ditulis berarti itu ada artinya. Berdiri artinya menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Menantikan pembelaan yang dari Tuhan sebagai panglima perang. Berdiri di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Kalau kita perhatikan itu adalah tempat di mana di dalam 2 Tawarik ini kita lihat itu adalah tempat di mana Salomo itu pernah berdiri di muka pelataran rumah Allah yang baru itu untuk menaikkan doa syafaat ketika bait Allah Salomo itu ditabiskan. Ya, di 1 Raja-Raja 8, yuk kita akan buka sebentar 1 Raja-Raja 8 ayat 44. 1 Raja-Raja 8 ayat 44 berkata gini, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga doa permohonan mereka dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah doa Salomo ketika pentabisan bait Allah. Oleh karena itu Yosafat ketika dia menghadapi musuhnya, dia ingat sama doanya Salomo. Jadi dia berdiri di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ngapain? Dia tahu isi doa Salomo bahwa umat Tuhan yang berdoa di rumah Tuhan, berkiblat ke rumah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kemenangan. Berarti Bu Grace kita kalau berdoa harus berkiblat ke Yerusalem ya, mana kiblatnya nih? Enggak seperti itu. Maksudnya berkiblat itu adalah mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Jangan baca Alkitab tuh letter luck ya. Oh berarti harus kiblatnya mana nih? Enggak seperti itu ya. Hati kita arahkan ke Tuhan. Kenapa Alkitab berkata lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Kata di muka pelataran yang baru itu terjadi di zamannya Salomo ketika Salomo itu mentapizkan bait Allah dan menaikkan doa syafaatnya. Artinya Yosafat itu seperti kayak mau mengingatkan Tuhan, nih loh Tuhan, Salomo kan dulu pernah doa gini, jadi aku ya sekarang datang menghadapmu, berdiri di hadapanmu. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat apa sih isi doanya Yosafat. Kita lihat ayat 6 sampai ayat 8. Dan berkata, 2 Tawarik 20 ayat 6. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau, dan seterusnya. Pertama kali Yosafat datang ke hadapan Tuhan, berdiri di muka pelataran Allah yang baru, yang dia lakukan bukan merengek. Tuhan, ada 3 pasukan loh ini, gak main-main loh Tuhan. Orang Moab, orang Amon, orang Meunim. Aku ya gemeter loh, aku takut loh Tuhan. Tidak seperti itu. Pertama kali Yosafat datang kepada Tuhan, apa yang dia lakukan? Mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita sedang terjepit oleh masalah, ketika kita sedang terintimidasi oleh situasi, kalau kita datang kepada Tuhan, pertama kali yang harus kita lakukan adalah akui kedaulatan Tuhan. Contoh, anak saya kehilangan motor. Langsung suami saya telepon kasih tahu, Dito, ampuni orang yang nyuri motormu itu, lepasin, ampuni. Datang ke polisi, dia udah nggak ada polisi ya. Ya berharap polisi cariin pencurinya dan ngedapetin motornya lagi. Tapi harap sama Tuhan, jangan berharap sama polisi, ampuni orang yang mencuri. Lalu besok paginya saya beston dengan keluarga kami, kalau biasa bangun pagi itu suami saya ambil gitar langsung kami menyembah Tuhan sekeluarga. Saya langsung doa gini, Bapak di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan akan buat motor itu ketemu. Nah gitu. Saya enggak, Tuhan ya apa sih Tuhan, kok Tuhan izin ke saya anakku kehilangan motor sakno loh. Enggak, saya enggak gitu. Di dalam nama Yesus oleh kuasa Tuhan, Tuhan akan membuat motor itu ketemu. Tapi ketemunya caranya ternyata ketemu dengan motor baru gitu ya. Cara Tuhan enggak seperti yang kita bayangkan. Tapi pertama datang ke Tuhan, apa yang saya lakukan? Mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan kau perkasa, Tuhan kau mulia, Tuhan kau lebih besar dari masalahku, Tuhan kau lebih besar dari kekhawatiranku, Tuhan kau lebih dahsyat daripada ketakutanku. Katakan itu Bapak Ibu Saudara. Katakan itu, akui kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, Yosafat itu juga dia memperkatakan janji Tuhan kepada Abraham. Nanti Anda pelajari ya, Anda pelajari. Dia juga mengakui doa imannya Abraham kepada Tuhan, dia perkatakan. Jadi perkatakan janji Tuhan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Misalnya nih, Anda butuh keberanian, cari ayat-ayat tentang keberanian bagaimana mengalahkan ketakutan. Anda butuh rasa damai nih, Anda lagi cemas nih, cari ayat-ayat tentang damai, perkatakan. Saya setiap Kamis tuh berdoa untuk Borobudur Bapak Ibu Saudara. Di area Borobudur sana saya berdoa. Setiap berdoa itu dengan suami saya, dengan ada orang salah satu jemaat di sana doa bareng. Setiap kali kita doa, saya selalu tanya Tuhan, saya mau perkatakan apa dalam doa kami. Nanti selalu Tuhan tuntun, misalnya Mazmur pasal 2, ini saya kasih contoh ya. Bagaimana cara memperkatakan firman di dalam doa. Misalnya Mazmur pasal 2 ya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Ayatnya kan bilangnya gini. Maka saya masukkan ayat ini dalam doa saya. Bapa di dalam nama Yesus, engkau berkata dalam firman-Mu, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Saat ini aku minta jiwa-jiwa di Borobudur di dalam nama Yesus menjadi milik pusaka kerajaan surga bla bla. Jadi ayat ini kita ambil untuk menjadi bagian dalam doa kita. Ya, Anda pasti paham ya, biasa pendoa-pendoa pasti tahu itu. Jadi mengambil suatu ayat untuk diperkatakan sebagai janji Tuhan. Tapi ya enggak main-main, harus dengan tuntunan Roh Kudus, enggak sembarangan ayat. Nanti ingatlah istri Lot. Itu istrinya orang lain ya kan. Enggak ada hubungannya dengan pergumulan kita ya kan. Jadi ayatnya pun ya kita harus tanya Tuhan. Oke.
memperkatakan janji Tuhan. Oke, berikutnya kita akan lihat. Nah, ayat 9. Ayat 9 ya, kita lewati aja ini. Oke. Kita lihat di ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10 sampai 11. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini ketika orang Israel datang dari tanah Mesir. Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami. Nah, ini saya jelaskan. Jadi Yosafat ini di dalam doanya itu ngomong gini loh sama Tuhan. Tuhan, orang Amon, orang Moab, di zamannya Musa dulu, ya kan? Di zamannya Musa dulu, mereka melarang orang Israel melewati negerinya. Lalu Tuhan suruh Musa, udah muter aja lewat jalan lain. Coba kalau di zamannya Musa, orang Amon sama orang Moab ini diperangi, habis, tuntas. Kan enak di zamanku, gak perlu lagi mereka datang ke aku, merangi aku. Seolah-olah kayak gitu, Yosafat mau bilang kayak gitu. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada musuh-musuh yang di zamannya papa mama kita. Ada musuh-musuh yang di zamannya kakek nenek kita. Ada musuh-musuh yang di zamannya pemimpin-pemimpin sebelum kita. Itu belum terkalahkan. Sengaja musuh-musuh itu Tuhan simpan. Untuk apa? Untuk di zamannya kita menjadi sparing partnernya kita. Coba kalau Anda petinju nih, udah siap-siap lomba ya, udah siap-siap tanding. Pas nih pertandingan, lawannya gak ada, ya gak seru, dia mau ninju siapa ya kan. Jadi harus ada lawan, jadi orang Moab, orang Amon ini disimpan sama Tuhan di zamannya Musa, gak dikalahkan. Nanti mereka nongol di zamannya Yosafat, bikin masalah di zamannya Yosafat ini. Ngapain? Karena Tuhan itu ingin Yosafat itu dilatih imannya jadi perkasa. Orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada di kerajaan Yehuda ini imannya harus perkasa. Oleh karena itu harus ada musuh yang kuat. Jadi kita jangan gini, Tuhan aku bosen masalah ini sejak kakekku gak selesai. Dek bapakku gak selesai. Sekarang masalah ini menimpa aku Tuhan, aku bosen. Kapan masalah ini selesai Tuhan? Anda harus bersyukur, oke. Di zamannya kakekku urung rampung, zamannya papaku urung rampung. Sekarang aku berhadapan sama masalah ini, masalah yang sama. Yeay, harus menang di zamannya aku gitu. Ada Moab-Moab, ada Amon-Amon yang disimpan oleh Tuhan. Untuk apa? Sengaja menjadi sparing partner di zamannya kita. Seperti itu. Wow, ya. Lalu yang dilakukan adalah di ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mosok saya kalau baca ini ya, mosok Yosafat tak punya kekuatan, masa dia gak punya pasukan, masa dia gak punya senjata, masa sih ya kan. Dia sebenarnya punya kekuatan, dia sebenarnya punya pasukan, dia sebenarnya punya senjata. Tetapi dia katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, aku gak punya ide apa-apa. Tuhan, mataku tertuju kepadamu. Tuhan, apa? Engkau ngomong apa? Aku mau lakukan. Aku gak mau mikir yang lain-lain dulu. Aku datang kepadamu murni minta ide dari engkau. Itu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jarak sehari setelah anak saya kehilangan motor, suami saya telepon anak saya bilang gini, Dit mau gak papa beliin bekas 4,5 juta? Anak saya di luar dugaan jawabannya, mau Pak. Saya mikir gak mungkin lah anak muda mau pakai motor bekas 4,5 juta ya kan. Dia bilang, iya Pak gak apa-apa mau. Saya langsung terenyuh itu dengar jawaban dia ya. Lalu ada orang nabur bilang sama anak saya, Dit kamu pergi aja ke showroom, kamu kepengen motor Abah, Koko yang bayarin. Terus suami saya ngajari anak saya, jangan kayak gitu, jangan manfaatin orang. Kamu bilang aja, aku mau dibeliin motor bekas papaku kok. Koko mau nabur motor bekas pun ya gak apa-apa, gak harus baru kok. Gitu. Terus orang yang nabur bilang gini, pilih motor A, B, C, kasih papamu suruh ngasih ke aku beberapa alternatif.
Suami saya kasih foto dengan harga-harganya 4,5 juta, 8 juta, 14 juta. Oke, Kokopele yang 14 juta. Kirim dananya dari Surabaya, jebret. Hari ini cari motornya udah oke, besok uangnya datang. Ketika uangnya datang 14 juta saudara, motornya udah dijual ke orang lain. Terus suamiku udah, ya apa padahal motornya apik loh, itu saya apik loh eman. Wes dimo ya Pak, Tuhan gak mau motor itu, Tuhan pasti mau yang lebih baik dari itu. Saya dengan iman aja, lebih baik Pak ternyata. Ternyata benar, jarak seminggu dihitung dari motornya hilang, itu apa yang terjadi? Teman-temannya pada urunan semua anak-anak PAW. Orang lain yang bukan PAW dengar orang PAW urunan juga enggak mau kalah juga urunan juga. Akhirnya dana terkirim bisa untuk beli motor baru Bapak Ibu Saudara. Sudah dengan biaya ongkos kirimnya, smart key dan sebagainya, luar biasa kan. Tapi apa yang terjadi sehari setelah dia kehilangan motor, besoknya itu adalah hari kenaikan Tuhan ke surga, dia jatah ngedram di GMS Surabaya itu, dia ngedram. Terus tak tanya, loh Dit kamu ngapain siang-siang mandi? Aku mau pelayanan mah. Loh kamu setelah sehari pelayanan apa kehilangan motor tetap pelayanan toh? Iya emang gak bisa minta ganti toh di Surabaya kan banyak toh drummer. Kak emang aku udah jadwal mah. Kamu apa gak kalut kamu keadaan kalut ngedram bisa? Gak apa-apa wis mah. Ternyata Tuhan itu memperhitungkan ketika kita tetap setia dalam keadaan kesesakan, ketika kita tetap lakukan pelayanan, ketika kita tetap setia taat firman Tuhan, ketika kita tetap mau ampuni orang-orang yang melukai kita, ketika kita tetap mau berjalan di dalam trek jalurnya Tuhan, Tuhan tuh yang ngurusi lain-lainnya. Sampai pemimpin PAW-nya Koredo itu sampai heran. Dito ada di sini, loh kamu datang juga ya Dito? Kamu kan barusan kehilangan motor tuh Rabu kemarin. Saya heran Kamesnya tetap ngedram. Itu loh saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan terintimidasi oleh situasi Bapak Ibu Saudara. Jangan terintimidasi oleh situasi. Ya, saya masuk di poin terakhir aja. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kepengen kita punya iman yang kuat di tengah-tengah ketakutan yang melanda, bangun unity dengan keluarga. Doa bersama dengan suami, istri dan anak-anak. Ambil waktu untuk sekeluarga secara korporat mencari wajah Tuhan. Perhatikan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di mana dicatat istri dan anak-anak, itu selalu terjadi sesuatu perkara yang dahsyat. Contoh, 5 roti 2 ikan, istri dan anak-anak ada di situ. Pentabisan tembok Yerusalem, istri dan anak-anak ada di situ. Pembacaan hukum Taurat oleh Yosua dan seluruh Israel, istri dan anak-anak ada di situ. Ya kan? Di sini dikatakan apa? Yosafat ketika menghadapi 3 musuh, mereka berdoa bersama dengan siapa? Istri dan anak-anak. Itu artinya keluarga yang beriman, keluarga yang beriman, keluarga yang beriman. Keluarga menyatukan iman korporat mereka menjadi satu ledakan kemenangan yang besar. Jadi support sistem paling utama dalam hidup kita, nomor 1 Tuhan, nomor 2 adalah keluarga inti, nomor 3 adalah komsel keluarga rohani kita. Pastikan jangan gengsi untuk minta bantuan doa teman-teman seiman. Jangan gini, ada yang perlu dukungan doa. Mau cerita malu ya nanti dikira kok cengeng, kok ini. Jangan saudara, kalau Anda butuh dukungan doa, ngomong aja, kita doakan rame-rame. Ngomong aja gak apa-apa gitu loh. Karena apa? Ketika Anda ungkapkan apa yang menjadi masalah Anda, apa yang mengintimidasi Anda, apa yang menjadi ketakutan bagi Anda saat ini, disitulah keluarga inti itu akan dukung Anda dalam doa untuk bagaimana Anda menang mengatasinya. Pertama, kemenangan itu dari mental kita dulu. Mungkin situasinya enggak berubah, belum berubah secepat itu. Tetapi respon kita untuk menghadapinya itu bisa berubah. Dari mana kekuatan itu datangnya? Dari Tuhan. Baik, waktu kita enggak cukup, langsung saya menuju ke ayat terakhir saja. Ya, dari 2 Tawarik 20. Kita langsung lihat saja ayat yang terakhir.
ayat 29. 2 Tawarik 29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Khotbah ini sebenarnya masih panjang, saudara, tapi waktu kita nggak cukup. Nah di sini kita lihat, ketakutan yang dari Allah menghinggapi kerajaan negeri lain ketika mendengar Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Kalau Anda baca ini keren banget ketika mereka menang dalam peperangan itu. Apa yang terjadi? Jarahannya itu 4 hari gak habis-habis. Hari pertama jarah. Tasnya dipenuhi jarahan, pulang bawa oleh-oleh. Hai ma, oleh-oleh jarahan. Dah, lo mau kemana pak? Jarahan masih banyak, tunggu ya ma, besok datang bawa oleh-oleh lagi. Hari kedua pulang lagi. Bawa rangsel lebih banyak, ma oleh-oleh lagi. Dah, lo mau kemana? Saya banyak jarahannya ma, tunggu ya, besok pulang lagi. Sampai hari keempat loh jarahannya baru habis. Gak main-main saudara. 3 musuh berarti juga 3 jarahan dari 3 pasukan. Nah kalau musuhnya cuma 1 mungkin dapat emas 1 kilo. Kalau musuhnya 3 ya dapat emas 3 kilo. Artinya jangan khawatir, semakin banyak musuh mendatangi kita, semakin banyak kemenangan menanti kita. Semakin banyak jarahan yang akan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya bicara jarahan tuh jangan wah langsung gitu ya. Ingat semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara kita beriman mengatasi ketakutan? Lakukan semua disiplin rohani. Di dalam 2 Tawarik 20 ini ada semua disiplin rohani. Puasa ada, doa ada, praise and worship ada, puasa ada, doa korporat family ada. Semua disiplin rohani ada, bahkan nubuatan dari seorang bernama Yahasiel itu ada. Dia adalah keturunan Bani Asaf. Pujian, praise and worship. Jadi waktu perang justru pasukan yang depan ini pasukan pemuji Tuhan. Justru yang belakang ini yang persenjataan. Justru yang depan ini yang pakai jubah paduan suara yang gak bawa pedang, gak bawa panah. Kenapa? Karena kuasa puji-pujian itu seperti membungkus terus sampai barisan yang paling belakang. Dan mereka baru nyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya. Baru nyanyi di sini, di sana berkilo-kilometer di sana, mereka perang-perangan sendiri, mati-mati sendiri. Jadi waktu mereka sampai di medan perang, loh udah mati semua, tinggal jarah aja. Enak gak tuh? Karena praise and worship itu seperti remote control. Kayak gitu saudara. Dan caranya apa untuk kita bisa punya iman yang mengatasi ketakutan? Masuk dalam disiplin rohani. Ayo cek lagi, gimana kehidupan doa kita? Gimana kehidupan pergaulan kita dengan firman? Gimana kita datang enggak ke komsel untuk ketemu keluarga rohani? Gimana kita pernah enggak mendisiplin diri untuk berpuasa? Seminggu sekali aja deh, setiap Rabu aja misalnya gitu. Berdoa dan berpuasa, mencari wajah Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami mengalami ketakutan, ketika kami mengalami intimidasi, ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik seperti yang kami bayangkan, kami mau seperti Yosafat Tuhan, belajar dari kesalahan di masa lalu. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan itu andalan utama dalam hidup kami. Kami mau masuk dalam disiplin rohani. Kami mau punya hati yang tidak tawar Tuhan. Karena ketika kami tawar hati itulah menjadi kecil kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau melihat bahwa jarahan itu hanyalah hasil akhir bukan tujuan kami. Tetapi ketika mata kami tertuju kepadamu, ketika iman kami berjalan, ketika iman kami landaskan di hadapan-Mu Tuhan. Disitulah Tuhan akan membuat kami menang. Disitulah pasukan-pasukan itu akan mati sendirinya. Mereka akan berperang dengan sendirinya melawan musuh mereka sendiri dan kami hanya menonton melihat 1.000 orang yang rebah di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran. Saat inilah kita datang kepada Tuhan. Untuk minta kepada Tuhan hati yang tenang. Untuk meminta kepada Tuhan mental yang kuat menghadapinya.
untuk meminta kepada Tuhan hati yang mau berjalan mengandalkan Tuhan. Lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan. Meteraikan isi hati-Mu kepada hati kami. Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan kami ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa membuat kami ini terbelenggu oleh penjara hidup kami sendiri. Ketika kami ini mau merdeka dari janji-janji firman-Mu. Merdeka dimerdekakan oleh janji-janji firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa biar setiap kami boleh melewati setiap tantangan yang kami hadapi, berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.